Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang media pembelajaran multimedia atau digital. Pengertian media pembelajaran multimedia atau digital. Istilah multimedia berkenaan dengan penggunaan berbagai jenis atau bentuk media secara berurutan maupun simultan dalam menyajikan suatu informasi. Smaldino tahun 2005 dikutip dari Anita tahun 2008 halaman 60. Pendapat senada menyebutkan bahwa multimedia digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan berbagai media secara terpadu dalam menyajikan atau mengajarkan suatu topik mata pelajaran. Lefzala tahun 2004 dikutip dari Anita tahun 2008 halaman 60. Menurut MC Kolmik 1996 dikutip dari Mualjadi tahun 2006 halaman 20 mendefinisikan bahwa multimedia sebagai kombinasi dari 3 elemen desain pesan yaitu suara, gambar, dan teks. Dari beberapa pendapat tersebut bisa ditarik bahwa media pembelajaran dengan multimedia ialah pembelajaran yang terjadi ketika siswa menerima informasi secara multimedia, yaitu dalam format desain pesan paduan gambar-gambar dan kata-kata yang dipresentasikan dalam waktu dan tempat yang sama. Karakteristik media pembelajaran multimedia atau digital. Sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran, pemilihan dan penggunaan multimedia, pembelajaran harus mempertimbangkan karakteristik komponen lain seperti tujuan, materi, strategi, dan juga evaluasi pembelajaran. Karakteristik pembelajaran multimedia diantaranya 1. Memiliki lebih dari satu media yang menyatu, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Pemilihan multimedia. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum. Yang kedua, interaksi pelajar. Yang ketiga, mendukung materi pembelajaran. Yang keempat, mudah dimanfaatkan. Yang kelima, kualitas teknis. Jenis-jenis multimedia. Pertama, multimedia kits merupakan kumpulan bahan-bahan yang berisi lebih dari satu jenis media yang diorganisasikan sekitar satu topik. Yang kedua, hipermedia merupakan media yang memiliki komposisi materi-materi yang tidak berurutan. Hipermedia mengacu pada software komputer yang menggunakan unsur-unsur teks, grafis, video, dan audio yang dihubungkan dengan cara yang dapat mempermudah pemakai untuk beralih ke suatu informasi sedikit teks isi. Yang ketiga, media interaktif, yaitu media yang meminta pembelajar mempraktekkan keterampilan dan menerima balikan. Media interaktif berbasis komputer menciptakan lingkungan belajar multimedia dengan ciri-ciri baik video maupun pembelajaran berbasis komputer. Yang keempat, virtual reality adalah media yang melibatkan pengalaman multisensori dan berinteraksi dengan fenomena sebagaimana yang ada di dunia nyata. Virtual reality merupakan salah satu aplikasi teknologi berbasis komputer yang terbaru. Ada beberapa tingkat virtual reality dari kompleks, terjun ke lingkungan virtual, menambahi atau berpartisipasi secara parsial ke tingkat desktop. Berarti pemakai menggunakan komputer untuk melihat jendela kenyataan. Yang kelima, expert system, paket software yang mengajarkan kepada pembelajar bagaimana memecahkan masalah yang kompleks dengan menerapkan kebijakan para ahli secara kolektif di lapangan. Manfaat menggunakan media pembelajaran multimedia.
Manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat di mana saja dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Kelebihan pembelajaran multimedia. Kelebihan pembelajaran multimedia adalah menarik indera dan menarik minat, karena merupakan gabungan antara panduan, suara, dan gerakan. Multimedia akan membantu meratakan zaman informasi ke jutaan orang yang perlu memakai komputer. Dari survei Roper yang disponsori IBM, didapati lebih dari 10 responden tidak menginginkan komputer yang butuh manual. Ada beberapa contoh pemanfaatan media yang tidak sesuai. Di antaranya, cara kerja jantung divisualisasikan dengan gambar. Padahal untuk menjelaskan cara kerja jantung akan lebih baik menggunakan animasi daripada gambar diam. Yang kedua, untuk menjelaskan teknik membuat keramik akan lebih baik menggunakan video daripada gambar atau foto orang yang sedang membuat keramik. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan proses terjadinya gunung meletus akan lebih baik menggunakan animasi atau video daripada gambar saja. Ada kasus lain yang sering muncul adalah karena terlalu bersemangat. Pengembangan multimedia pembelajaran menampilkan semua koleksi gambar yang dimiliki, termasuk efek-efek animasi dan simulasi yang ia kuasai ke dalam multimedia pembelajaran, meskipun sebenarnya tidak terlalu penting dan efektif dalam membantu proses pembelajaran. Tujuan menggunakan media pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran bertujuan agar kegiatan tersebut berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna, sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Seseorang guru harus berusaha agar materi pelajaran yang disampaikan dapat dimengerti dan dapat diserap oleh siswa dengan baik. Untuk memudahkan siswa menerima materi tersebut, menurut Latu Heru, menyarankan guru perlu mengusahakan agar anak didik dapat menggunakan sebanyak mungkin alat indera yang dimiliki. Makin banyak alat indera yang digunakan untuk mempelajari sesuatu, makin mudah diingat apa yang dipelajari. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.